Rancapinang merupakan sebuah desa yang terletak di ujung selatan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang berbatasan dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Desa ini memiliki panorama yang cukup indah, alam yang asri, serta keragaman hayati laut yang dimilikinya adalah kekayaan yang tak ternilai. Tapi di balik itu masyarakat hidup dalam kesulitan karena tidak memiliki akses jalan yang baik. Kondisi infrastruktur jalan di desa tersebut hingga saat ini masih dalam keadaan berbatuan yang bercampur tanah lumpur. Pada kondisi hujan, jalan di desa tersebut nyaris tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Menurut keterangan warga, kondisi jalan yang dalam keadaan rusak parah berada di Kampung Rancecet, Erjeruk Cegok, dan di beberapa kampung lainnya. Dikatakan koni warga setempat, kondisi jalan yang rusak di desa mereka memang sudah sejak dahulu karena proyek pembangunan tidak pernah sampai ke desa mereka. Mereka pun sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi terhadap pihak terkait, agar pemerintah dapat membangun jalan yang layak di desa mereka. Tapi sampai saat ini harapan masyarakat tersebut tidak pernah terrealisasi. Bahkan mantan Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah dan Bupati Pandeglang Erwan Purtubi pernah datang ke desa tersebut pada masa pencalonan. Kepada masyarakat, mereka berjanji akan membangun jalan di desa tersebut. Tapi sampai saat ini janji tersebut tidak pernah terrealisasi. Ini udah sekitar 2 tahun adalah pengerasan begini nih. Ini pengerasan begini, udah beginilah. Nah, Bapak selaku masyarakat pernah nggak ini komplain atau mengadukan persoalan ini kepada pejabat desa atau pemerintah daerah, gimana Pak? Kalau mengajukan, ya sering. Apalagi kalau mau pemilu, apalagi kan itu mau pemilu kan itu jadi bupati juga sering datang ke sini. Dia katanya kalau mau dibangun daerah sini kata dia. Tapi kalau sudah dia jadi, nggak ada, dia baru-baru membangun, dia juga belum ada ke sini melihat ini sebagai jalan begini. Nah kemudian Pak, harapan Bapak ke depan apa nih Pak? Harapan yang Bapak yang diinginkan oleh masyarakat sekitar Pak? Kalau masyarakat di sini maunya ini mau jalan bagus Pak. Dikenakan kalau jalan bagus bisa dari potensi dari masyarakat bisa lancar, bisa kelapa, jadi bisa cepat ke pasar. Kalau sekarang ini bagaimana bisa ini kan? Jadi nggak ada harga lah di sini. Oh, jadi kesulitan untuk mendistribusikan hasil bumi ya Pak ya? Iya, dikenakan jalan ini lah. Makanya sekarang tolong sampaikan ke pemerintah, jalan itu disegerakanlah kalau benar-benar dia peduli sama masyarakat. Kondisi jalan rusak di Desa Rancapinang juga berpengaruh terhadap roda perekonomian masyarakat. Karena pada musim penghujan membuat mereka tidak bisa menjual hasil bumi mereka ke daerah luar. Akibatnya, masyarakat haruslah menanggung rugi yang tidak sedikit lantaran hasil bumi mereka yang membusuk karena tidak terjual. Selain kondisi jalan yang memprihatinkan, di Desa Rancapinang terdapat beberapa sungai yang memisahkan perkampungan satu dengan yang lainnya, seperti di Kampung Cegok dan Erjeruk. Sehingga warga yang hendak bepergian atau para siswa yang hendak berangkat dan pulang dari sekolah haruslah menyeberangi sungai tersebut. Jika sungai dalam keadaan banjir, maka para siswa sekolah yang ada di 2 kampung tersebut terpaksa meliburkan diri. Atas dasar sikap peduli sesama, relawan kampung yang dikoordinatori seorang lelaki bernama Arif Kirdiat mencoba menggalang dana untuk proyek sosial pembangunan jembatan. Sejumlah dana berhasil dikumpulkan melalui dana dari CSR PT Lintas Teknologi Indonesia dan dari dana perorangan dari warga Singapura. Melalui dana tersebut, 2 jembatan besi masing-masing sepanjang 15 meter dengan lebar 1,5 meter telah berhasil dibangun di Kampung Erjeruk dan Kampung Cegok. Relawan kampung membangun jembatan di Cegok dan Erjeruk. Ini merupakan kelanjutan dari pembangunan jembatan sebelumnya yang di Dukuh Handap, Sajira, dan Sawarna. Nah, kami berharap dengan adanya jembatan ini, isolasi
kampung di Banten Selatan itu khususnya akan lebih terbuka, baik untuk kemajuan pendidikan maupun untuk roda ekonomi. Disebabkan dengan adanya jembatan itu lebih mempermudah anak sekolah bersekolah, mempermudah para ibu atau bapak yang akan ke pasar atau ke sawah. Jadi kondisi sebelum ada jembatan, anak sekolah bila air tinggi itu tidak dapat bersekolah karena air sudah sepinggang anak kecil. Begitu pula untuk orang tua yang akan ke pasar atau ke sawah, terpaksa harus menunda perjalanannya karena motor tidak bisa melalui arus sungai yang deras. Ini juga kami memikirkan tentang jalan. Nah, alhamdulillah kami beberapa kali sudah bertemu dengan lurah setempat dan insya Allah lurah akan mengerahkan masyarakat bergotong royong mencari batu untuk pengerasan. Kalau kami dari relawan kampung itu menginginkan agar pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi itu bisa lebih concern dalam membangun daerah terpencil, khususnya kampung-kampung yang masih terisolir. Karena ini semua juga demi kesejahteraan masyarakat, demi pembangunan yang lebih cepat dan lebih baik. Alhamdulillah Pak, sudah ada bantuan ya. Jadi anak-anak sekolah bisa jalan ke sekolah, nggak keganggu gitu ya. Alhamdulillah gitu Pak. Nah, harapan Bapak terhadap pemerintah daerah apa Pak? Ya mohon seperti selanjutnya gitu ada bantuan jalan apa gitu ya, gorong-gorong gitu, jembatan saja nih ya, sampai sana gitu.